anak Adam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-246 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Si Tangsu, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu mereka tidur terbaring di ruangan goa di lereng Bukit Sunyagara. Rakuti membiarkan istrinya tidur setelah sebelumnya mereka bermesraan sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Keduanya merasa bahagia, dan untuk sesaat lamanya Rakuti melupakan dirinya sebagai seorang abdi yang harus menjalankan tugas dari atasan. Pagi harinya mereka bangun. Si Tangsu membersihkan tubuhnya di sebuah pancuran air di samping goa.
Aduh, istriku. Rajin sekali kau membersihkan tubuhmu. Lihatlah, Kakang. Tubuhku sekarang harum baunya. Aku menggosoknya dengan daun-daunan. Kakang, apa yang kau bawa itu? Buah-buahan. Buah darsana pala. Aku melihat ada beberapa jenis buah darsana di sekitar gua ini. Aku memetiknya beberapa buah untukmu. Lihatlah, merah sekali warnanya. Dan rasanya tentu lezat. Terima kasih, Kakang. Aku senang. Aku merasa tentram. Kau sangat memperhatikan istrimu. Si Tangsu, aku sangat menyayangimu. Licin sekali batu-batuan ini. Tolong, Kakang. Tolong papa aku. Nanti aku terpleset jatuh. Kau manja sekali, si Tangsu. Tapi aku senang seorang wanita yang manja. Ya, seringkali kemanjaan seorang wanita, asal tidak berlebihan, justru bisa menimbulkan gairah hidup bagi seorang laki-laki. Ayo, si Tangsu. Berikan tanganmu. Mari kutuntun. Kita bisa duduk-duduk di mulut gua, bercakap-cakap sambil makan buah darsana pala. Ayo. Sejuk sekali udara di sini, Kakang. Dari mana datangnya angin? Tahukah kau di mana rumahnya angin, Kakang? Aku tidak tahu. Pertanyaanmu aneh. Tapi kalau boleh aku menjawabnya, maka aku akan menjawab bahwa angin datang dari daerah yang tidak pernah kita kenal. Aku senang merasakan hembusan angin, Kakang. Aku senang menghirup udara segar yang dibawa angin dari lereng-lereng gunung itu. Aku akan meresapinya dari ujung kaki sampai ke ujung rambutku. Angin sejuk selalu bertiup di lereng-lereng gunung. Dan angin panas menghembus di dalam kota. Kakang Rakuti, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Tapi, tidak. Aku takut kau marah, Kakang. Soal apa yang ingin kau ketahui? Tanyakan saja. Aku tidak mempunyai alasan untuk marah. Ini mengenai cita-citamu, Kakang. Cita-citaku? Iya. Dulu kau pernah berkata kepadaku, ketika kita masih tinggal di desa Ganding, kau pernah mempunyai cita-cita. Dan aku pernah mengkhawatirkan cita-citamu itu, Kakang. Bagaimana tidak? Aku cemas. Aku tahu kau selalu diganggu oleh cita-citamu itu. Kau mengatakan bahwa kau ingin menjadi seorang raja. Maaf, Kakang. Apakah sekarang ini kau masih menyimpan cita-citamu itu? Untuk itulah aku sekarang menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Aku bersama seorang sahabatku, namanya Rasemi. Sekarang sudah berhasil menapak di tengah-tengah istana. Ya, kami masih harus melangkah lebih jauh lagi. Kami sudah memperoleh sesuatu, tapi kami belum mencapai tujuan hidup kami. Jadi, kau masih tetap ingin menjadi seorang raja, Kakang? Keinginanku menjadi raja melebihi keinginanku untuk bernafas. Kalau kau ingin menjadi raja, mengapa kau kembali ke desa Ganding, Kakang? Seharusnya kau tetap tinggal di istana Majapahit dan menjadi penggawa kerajaan. Kalau kau kembali ke desa Ganding, kau akan semakin jauh dari cita-citamu. Kecuali kau sengaja ingin melupakan cita-citamu itu, Kakang. Bagaimana aku bisa melupakan cita-citaku, si Tangsu? Aku hanya mempunyai dua pilihan. Keberhasilan atau kegagalan. Jika aku berhasil, aku akan naik ke tangga istana paling tinggi. Aku akan melihat selaksa manusia berdiri di bawahku dan semuanya tunduk menyembah di bawah kakiku. Sebaliknya, jika aku gagal,
aku akan tersuruk di tempat yang paling gelap dan paling dalam. Dan aku tidak mungkin bangun kembali. Aku akan musnah bersama kegagalanku itu. Kakang Rakuti, Ya, memang orang hidup harus berani memilih salah satu di antara dua. Kalau kau ingin menjadi raja, bagaimana kau bisa tetap menjadi suamiku? Aku berkata sungguh-sungguh, Kakang. Sebaiknya kau pikirkan sekali lagi cita-citamu itu, Kakang. Aku kira kau belum melangkah terlampau jauh. Kau masih bisa kembali lagi. Kau belum memanjat terlalu tinggi, Kakang. sudahlah si Tangsu. Aku tidak mau bicara soal itu. Tapi kita harus membicarakannya, Kakang. Tidak. Aku tidak mau bicara soal ini. Kalau kita tidak membicarakannya, artinya kita melarikan diri dari persoalan. Kemana kita akan melarikan diri? Bisakah kita berpaling dari persoalan yang sedang kita hadapi? Kakang, janganlah menjadi seorang pengecut. Kalau kita bisa membicarakan masalah ini sampai tuntas, maka semuanya akan selesai. Tidak, kataku. Aku tidak mau bicara soal cita-citaku. Dan kau juga tidak mempunyai hak untuk membicarakannya. Kakang, bukankah aku ini istrimu? Benar, kau istriku. Tapi kau bukan segala-galanya bagiku. Aku masih mempunyai yang lain. Itulah cita-citaku. Sudah si Tangsu. Ku peringatkan. Jangan bicara soal ini lagi. Aku tidak mau bertengkar. Jangan rusakkan suasana tenang ini. Ya, marilah kita bicara soal ini saja. Apa saja. Tapi jangan sentuh lagi cita-citaku. Mau berhasil atau tidak, mau tercapai atau gagal, itu adalah urusan Rakuti. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan membicarakannya lagi, Kakang. Si Tangsu! Si Tangsu! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tiba-tiba si Tangsu mengibaskan tangan Rakuti, kemudian melangkah pergi. Rambutnya masih basah. Rakuti segera memburunya. Rakuti menjadi kesal karena si Tangsu selalu mengibaskan tangannya. Tiba-tiba si Tangsu berhenti. Mereka sudah sampai di depan mulut goa. Perlahan-lahan si Tangsu memalingkan tubuhnya. Wanita itu menatap suaminya dengan tajam. Kakang Rakuti, bagaimanapun juga aku adalah istrimu. Aku berhak ikut memikirkan apa saja yang menjadi persoalanmu, Kakang. Janganlah kau mengurusi cita-citaku, si Tangsu. Jadilah seorang istri yang baik. Justru aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menyadarkanmu kembali, Kakang. Sekarang kau harus memilih. Aku ingin tahu jawabanmu. Aku ingin mendengar pilihanmu. Si Tangsu, ataukah cita-citamu yang melambung tinggi itu? Pilihlah satu, Kakang. Maafkan, Kakang Rakuti. Aku terpaksa bersikap tegas karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan suamiku, Kakang. Tapi aku tidak ingin hidup bersama suamiku. Sementara suamiku dicengkram oleh cita-cita yang tidak masuk akal itu, Kakang. Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba kau meributkan soal cita-citaku? Sejak dulu kau sudah tahu bahwa aku bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Bahkan ibuku sendiri juga sudah merestuiku. Kau keliru, Kakang Rakuti. Sebenarnya ibumu juga tidak setuju. Dia lebih senang kau menjadi seorang Rakuti yang dulu. Rakuti yang hidup sederhana di desa Ganding. Rakuti yang punggungnya berkilat-kilat, penuh keringat ditimpa terik surya. Dan kakinya penuh lumpur sawah. Tidak. Aku tidak mau menjadi manusia seperti itu. Aku akan menjadi raja. Dan tidak seorang pun kuperbolehkan ikut campur urusan ini, termasuk kau. Jadi, kau sudah menentukan pilihanmu, Kakang? Si Tangsu, sudahlah. Aku mencintaimu. Aku juga tidak ingin kehilangan istriku. Dengar, Kakang. Kalau kau tetap bersekutu dengan cita-citamu itu, kau pasti akan kehilangan istrimu.
Rakuti tersentak. Dia menjadi seperti orang kebingungan. Dia ingin marah dan berbuat sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Rasemi sahabatnya. Rakuti, kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai wanita yang kau cintai, kau pasti akan merasa berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan untuk meraih cita-cita, kau akan bisa melaksanakan tugas itu sambil berlalu dan tersenyum. Hehehe, itu nasihatku. Sekarang kau sendiri yang harus memutuskannya. Tubuh Rakuti gemetaran, wajahnya merah padam. Tiba-tiba dia melompat ke dalam goa, dan saat berikutnya dia sudah kembali lagi dengan menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu heran melihat tingkah laku suaminya. Heran bercampur takut, karena dia melihat mata Rakuti berapi-api. Mulutnya mendesis, seperti menahan gejolak perasaan yang meluap-luap. Si Tangsu, kalau kau mengharuskan aku untuk memilih, baiklah. Kau akan segera mendengar mana yang akan kupilih. Lihatlah si Tangsu, ujung tombak ini akan membantu aku untuk menentukan pilihan. Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan, Kakang? Memilih satu di antara dua. Bukankah itu yang kau inginkan? Bukankah kau ingin mendengar jawabanku? Inilah jawaban Rakuti. Kau memang menjadi hambatanku. Kau menjadi batu sandunganku di tengah jalan. Kau akan segera binasa si Tangsu. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Dan setelah kau mati, aku tidak akan mempunyai rintangan lagi. Jangan, Kakang. Jangan. Sadarlah, Kakang Rakuti. Kembalikan tombakmu. Aku takut melihatnya, Kakang. Aku ngeri melihatnya. Kembalikan, Kakang. Tidak. Tombak ini tidak akan kusarungkan kecuali di tubuhmu. Jangan, Kakang. Jangan. Tolong. Kurang ajar. Wanita itu telah menghinaku. Berani sekali dia merendahkan cita-citaku. Dia pikir dia itu siapa? Memang aku mencintainya. Tapi aku tidak ingin melihat dia menghinaku. Dia melarikan diri. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membinasakannya. Benar kata Rasemi. Si Tangsu hanya akan menjadi hambatan, menjadi rintangan, menjadi batu sandungan di jalan. Kalau aku tidak membinasakannya, aku kehilangan cita-citaku. Dan kalau aku sampai kehilangan cita-citaku, hidupku akan gagal. Dan Rakuti akan musnah tanpa seorang pun tahu. Nasibnya akan tercampak di pinggir jalan dan diinjak-injak oleh orang lalu lalang. Si Tangsu! Si Tangsu! Aku akan membunuhmu. Aku akan memburumu. Lihatlah. Aku akan memburumu. Aku akan membinasakanmu. Rakuti melompat sambil terus menggenggam tombak Padmayoni. Dia berlari-lari kecil menyusuri lereng bukit Sunyagara. Matanya liar menengok ke sana kemari, mencari di mana istrinya berada. Dia sampai di sebuah tebing yang cukup curam. Tapi dia tidak melihat sesuatu, kecuali bongkahan-bongkahan batu padas yang berceceran di sana-sini. Sementara itu, si Tangsu bersembunyi di balik rumpun belukar. Hatinya berdebar-debar.
belum pernah dia merasa takut seperti itu. Kakang Rakuti, dia mau membunuhku. Benarkah dia mau membunuhku? Membunuh istrinya sendiri? Aku sama sekali tidak menduga. Aku melihat niat pembunuhan itu memancar dari dua belah matanya. Kakang, kita sudah jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Dan sebentar lagi kita akan sampai di desa Ganding. Kita bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Seperti yang sudah kau janjikan padaku sebelum kita meninggalkan rumah kediaman Ramapati. Tapi, mengapa sekarang menjadi begini? Itu dia. Dia masih menggenggam tombaknya. Dia terus berusaha mencariku. Tapi, rupanya dia tidak tahu bahwa aku bersembunyi di balik rumpun belukar ini. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi aku. Si Tangsu! Di mana kau? Ayo! Bukankah kau ingin mendengar jawaban Rakuti? Bukankah kau ingin mendengar pilihanku? Keluarlah! Dan kau akan segera mendengarnya, sekaligus merasakan akibatnya. Ayo keluar! Matanya menyeramkan sekali, mata Kakang Rakuti. Mengerikan sekali, seperti mata seekor burung pemakan bangkai. Benarkah dia Kakang Rakuti? Kakang, benarkah kau ingin membunuh istrimu sendiri, Kakang? Sampai hatikah kau melakukannya? Dan semua ini kau lakukan demi cita-citamu yang melambung tinggi itu, yang barangkali hanya hidup di dalam mimpimu. Ayo si Tangsu, keluarlah. Aku sudah tidak sabar lagi untuk mengatakan jawabanku. Kau sudah begitu merendahkan derajatku sebagai seorang laki-laki. Tidak seorang pun kubiarkan menghina Rakuti. Biarlah gunung-gunung berapi itu menggelegar memuntahkan lahar. Biarlah langit terbelah memuntahkan halilintar. Tapi aku akan tegak berdiri di atas cita-citaku. Cita-cita seorang laki-laki. Kakang Rakuti, nampaknya kau sudah tidak mungkin dibelokkan lagi, Kakang. Rupanya aku salah menduga. Kukira aku masih mampu membujukmu agar kau tidak lagi memikirkan cita-cita gila itu. Tapi aku keliru. Ternyata aku keliru. Kau memang tidak bisa hidup tanpa cita-citamu yang gila itu. Kalau begitu, baiklah. Nah, akhirnya kau keluar juga. Mari si Tangsu. Mari kita selesaikan persoalan kita ini. Janganlah sampai berlarut-larut. Janganlah persoalan itu membelit hidup kita. Dan akhirnya kita akan menderita bersama-sama. Sekarang juga, aku akan membabatnya sampai habis. Aku akan melindasnya. Aku akan menggilasnya sampai lumat. Ayo si Tangsu, mendekatlah. Kakang Rakuti, benarkah kau akan membunuhku? Kau adalah batu sandunganku di tengah jalan. Kau adalah hambatan. Kau adalah rintangan. Kalau begitu, mimpi burukku ternyata merupakan firasat yang juga buruk, Kakang. Aku tidak sedang bicara soal mimpi. Kita sedang berada di alam sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Hei, lihatlah. Bukalah matamu si Tangsu. Bukalah telingamu. Dengarlah nafasku ini. Dengarlah detak jantungku ini. Dan lihatlah tombak Patmayoni. Dia sudah tidak sabar lagi. Dia adalah sahabatku. Dia selalu membantuku menghadapi kesulitan hidup. Dia bukan membantumu, Kakang Rakuti. Benda itu adalah berhala bagimu.
Dia makhluk yang haus darah. Ya, dan sebentar lagi mata tombak ini akan kotor oleh darah si Tangsu, istriku sendiri. Baiklah Kakang Rakuti. Kalau memang kau berniat membunuh istrimu sendiri, kau akan memperoleh kesempatan itu. Aku pun sudah bertekad. Hatiku sudah tetap. Keyakinanku tidak akan bisa digoyahkan lagi. Kita memang harus memilih salah satu di antara dua. Aku tidak bisa menghalang-halangimu meraih cita-citamu. Aku tidak akan menjadi batu sandunganmu lagi. Aku tidak akan menjadi hambatan dan rintanganmu lagi. Aku rela, Kakang. Aku rela kau menumpahkan darahku. Cabutlah nyawa istrimu. Bunuhlah aku sekarang juga. Aku bersedia mati untuk kebahagiaan suamiku. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya si Tangsu mengalah. Demi cita-cita suaminya, dia rela mati. Dia sudah membulatkan keyakinannya. Sementara itu, Rakuti terus melangkah perlahan-lahan mendekatinya. Dengan tangan gemetar, dia menghunus tombak Padmayoni ke arah istrinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya si Tangsu terbunuh oleh Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu